Baru 2 bulan. Baru 2 bulan kan? Iya, biasanya kan dulu Pak sering berkunjung di Insya sini Allah Pak dulu ya. dalam keadaan sehat, belum kan masih aktif. Ya, semoga Bapak selalu sehat Pak ya. Jadi ini kan ada tugas PPG Kak. Bila saya sekarang jalan usaha PPG di PPG Usia. Jadi ada tugas untuk mewawancarai pengawas atau mantan pengawas. Nah, jadi saya berinisiatif Bapak sebagai narasumber gitu Pak ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan proses pembelajaran kita selama ini di sekolah. Kan Bapak sudah banyak sekali pengalaman gitu Pak ya. Mungkin nanti dengan Bapak menyampaikan hal tersebut bisa jadi hal yang baru untuk saya, dan ini bisa jadi saya terapkan dalam proses pembelajaran gitu Pak ya, yang ilmu. Jadi pertanyaan pertama Pak, bagaimana proses pelaksanaan supervisi akademik yang Bapak lakukan selama di SMA Negeri 2 Cenderadaya? Terima kasih. Sebenarnya pelaksanaan proses supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Sebelum melaksanakan 3 tahapan, waktu saya datang ke sekolah, biasanya saya minta izin dulu pada kepala sekolah bahwa saya ingin melaksanakan supervisi akademik dari beberapa guru yang ada di sekolah. Setelah izin dari orang guru, dia tunjukkan guru saya minta guru yang mana. Setelah itu guru, kemudian baru masuk langkah pertama. Langkah pertama dalam supervisi itu adalah yang disebut dengan pre-supervisi. Kemudian pelaksanaan supervisi, kemudian ada post supervisi. Pre-supervisi maksudnya belum melaksanakan kegiatan supervisi dalam kelas. Pada saat pre yang saya lakukan bersama dengan guru adalah saya memanggil guru dulu. Yang pertama menyampaikan rencana yang akan saya lakukan untuk mensupervisi si guru. Kemudian berdiskusi kira-kira ke depan ini untuk masuk dalam lokal materi mana yang akan Ibu sajikan untuk minggu depan. Saya akan menyajikan ini. Kemudian saya lihat langkah-langkah pembelajarannya udah betul atau tidak. Nah, kalau udah tuh saya tanya, kira dalam langkah ini Ibu ada enggak kendala? Nah, itu sebelum masuk ke melaksanakan supervisi, ada enggak kendala kira? Nah, kalau ada kendala nanti akan saya berikan beberapa masukan supaya pembelajaran bermakna pada saat itu, tidak membuang banyak waktu, tidak tersita banyak waktu. Sehingga kalau ada kata-kata sulit atau langkah yang sulit sampai kepada metode itu saya wawancara dulu guru. Kalau memang sudah siap, kemudian saya melakukan kesepakatan kepada guru, kapan kira Ibu kalau memang sudah siap, kapan kira ada waktu Ibu untuk saya masuk dalam lokal. Berarti ada Bapak bimbing dulu. Bimbing dulu kalau ada ini, sehingga nanti lancar dalam kelas, ya kan. Saya berikan motivasi pada guru, jangan takut, semangat, jangan grogi, bahwa makanya sebelumnya kita berikan kepada dia semangat dulu wawancara mana kendala. Nah, itu pada pre. Nah, masuk ke pos pelaksanaan, pada pelaksanaan supervisi. Pada pelaksanaan supervisi, saya dengan membawa beberapa instrumen penilaian dan guru terus mengajar, dan saya dalam pelaksana itu tidak memandang guru takut guru grogi, seolah melihat ke tempat lain sambil mata saya, pikiran saya tetap pada langkah-langkah guru dalam lokal dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam susunan langkah-langkah yang ada pada RPP dia. Langkah 1, 2 kepada metode, sudah sesuai atau belum. Kemudian langsung saya menceklis satu persatu. Nah, itu pada pelaksanaan sampai selesai saya amati proses pembelajaran dan saya catat semua langkah-langkah guru yang disampaikan dalam lokal selama 2 kali 40 menit itu ada catatan khusus mas saya selama pembelajaran setiap langkah dia. Baik yang sudah bagus pelaksanaan maupun yang masih ada terkendala atau hambatan-hambatan itu saya catat. Kemudian pada itu namanya pelaksanaan kegiatan supervisi. Udah selesai pelaksanaan supervisi, guru keluar, nanti baru namanya pos supervisi. Pos pelaksanaan supervisi. Dalam pos supervisi apa yang saya sampaikan kepada guru? Ibu dari dalam proses pembelajaran tadi udah bagaimana hasilnya? Sudah senang enggak? Udah puas enggak? Yang pelaksana tadi, oh sudah puas, oh belum Bu, saya masih belum ini. Nah, itu baru saya sampaikan. Tadi Ibu kalau bisa tambah sini sedikit dan waktunya agak banyak tersita di sini dan langkah-langkahnya seharusnya ini materinya bisa singkat tapi
Ibu menyampaikan agak sedikit panjang lebar bertele. Jadi ada metode khusus, cara khusus ini mudah, payah tapi mudah dengan metode yang begini. Nah itu saya sampaikan. Dan kelemahan di mana terdapat itu saya sampaikan kepada guru yang bersangkutan supaya nanti bisa diperbaiki ke depan. Iya Pak. Baik. Ya itu. Kemudian Pak, ada nggak masalah yang sering terjadi ketika Bapak melakukan supervisi? Misalnya ada guru, ada hal yang memang ada masalahnya Pak, yang memang harus Bapak luruskan ataupun yang harus Bapak bimbing gitu Pak? Ada, setiap guru ada masalah, ada masalah kadang bisa diselesaikan dengan mudah, ada masalah memang perlu pembinaan khusus kan. Salah satu masalah-masalah yang pertama, sebagian guru masih menggunakan, yang saya dapatkan itu masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang konvensional, belum menggunakan model-model pembelajaran yang duduk oleh kurikulum sekarang, yaitu bagaimana membuat sesuatu aktif, kreatif, dan lokal, ya kan? Itu masih belum, sebagian guru masih belum ketemu metode yang seperti itu. Masih cara konvensional, banyak dikte, banyak ceramah, segala macam. Oke Pak. Kemudian Pak, dalam proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas itu bagi model bagaimana Pak yang sebaiknya dilakukan itu Pak? Sesuai dengan kurikulum yang tuntutan kurikulum sekarang, itu ada beberapa model pembelajaran, beberapa teknik pembelajaran sudah diberikan dalam pelatihan guru selama ini, yaitu sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kepada siswa itu guru berpusat kepada siswa, yang disebut dengan student center. Dengan student center itu tentu guru perlu mempersiapkan model-model pembelajaran supaya lebih berpusat kepada guru. Adalah pemerintah menerapkan ada 4 model. Di antaranya adalah ada model inquiry, ada discovery learning, ada problem based learning, segala macam kan. Itu model itu yang diharapkan oleh pemerintah, siswa berbuat banyak, siswa bisa bekerja sama di sana, berkolaborasi di sana dalam menyelesaikan masalah. Ya kan, dengan berkolaborasi dengan metode itu guru nggak ada lagi menjelaskan apa yang maksudnya ini nggak ada. Guru siswa itu menemui sendiri dia dengan memberikan fasilitas yang cukup oleh guru sebagai fasilitator, diberikan fasilitas ini kepada siswa. Coba yang diinginkan oleh guru apa, mengharapkan siswa ini tahu ini, dia cari sendiri, lihat berkolaborasi dengan kerjasama, dia temukan jawaban dengan beberapa teachers-nya namanya, atau yang disebut dengan tugas-tugas tertentu yang diinginkan pada materi ini. Guru harus mampu ini sesuai tuntutan daripada langkah-langkah pembelajaran indikator, ya. Nah itu. Berarti kalau guru ada menerapkan atau model ataupun strategi yang sesuai dengan karakteristik dan materi siswa, itu insya Allah pasti capai Pak ya? Yakin. Ya, pasti Pak. Ya, yakin. Nah itu kan kadang guru kurang mempersiapkan. Itulah, ini kan jadi pembelajaran untuk kami Pak. Memang untuk proses pembelajaran itu kita kan harus mempersiapkannya dulu gitu Pak ya. Harus matang dulu. Dan itu tertuang di dalam RPP gitu Pak ya. Kalau RPP-nya ini belum siap lah kita bilang Pak ya, belum ini, berarti bagaimana kita bisa melaksanakannya di dalam kelas gitu Pak ya. Iya. Kemudian Pak, selain dengan strategi, model ataupun metode pembelajaran inovatif yang seperti Bapak sebutkan tadi, seperti ada PBL, WWI, sekarang kan pemerintah lagi sekali tentang PBL itu Pak modelnya. Dengan satu lagi PJBL, Project Based Learning itu Pak ya. Project Based Learning ya. Ada pemanfaatan teknologi informasi Pak. Itu merupakan salah satu mungkin media dari pembelajaran Pak ya. Nah, menurut Bapak bagaimana selama ini kemampuan guru-guru kita di sini Pak dalam pemanfaatan TIK ini Pak? Memang selama ini saya lihat guru rata yang pertama kemampuan TIK itu sudah ada, sebagian besar sudah ada. Namun ada sebagian kecil masih kaku dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi yang masih kaku itu terus dibina, dibimbing dan belajar sama, menanyakan kepada teman yang sejawat yang ada di sekolahnya bagaimana dalam proses pembelajaran itu tetap medianya digunakan dengan media teknologi sekarang, sehingga anak lebih mudah, guru tidak sibuk, dan guru pun tidak sibuk berbicara, tidak capek guru. Apabila seorang guru itu mampu menyiapkan, mampu menggunakan
metodologi informasi itu dalam kelas dengan baik, paling memudahkan anak lebih tertarik. Iya. Kemudian Pak, kalau seandainya guru-guru ada terasa kendala dalam penerapan ataupun penggunaan media ini Pak, apakah Bapak pernah memberikan semacam upaya yang kiat-kiat kepada guru Pak? Iya, sering saya sampaikan malah dalam rapat selama ini. Ini media pembelajaran, salah satu media informasi. Kita itu dituntut sekarang, apalagi menuju industri 4.0. Itu setiap tidak ada guru lagi kaku dengan teknologi, ya kan? Sehingga kepada guru saya sarankan, saya memberikan motivasi ke depan bahwa untuk ikut pelatihan-pelatihan tentang menggunakan informasi teknologi. Iya, teknologi informasi Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak memberikan motivasi ya Pak kepada guru-guru ini agar lebih semangat lagi untuk terus belajar gitu Pak ya? Karena zaman anak sekarang jauh berbeda dengan zaman dulu Pak ya. Sekarang kan serba era digitalisasi namanya Pak ya. Semua digital ini. Itu bagaimana caranya Pak Bapak memberikan motivasi? Betul. Iya. Banyak cara hal yang sudah sampaikan kepada guru. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya ingin kita tentu mengajar itu tidak capek, tidak melelahkan dan tidak membosankan. Semua orang itu senang hal itu dan siswa juga senang. Ya, jadi untuk menemukan hal seperti itu, membuat sebuah proses pembelajaran menyenangkan di dalam lokal, tidak membosankan, ibu nggak capek dalam lokal, gunakanlah teknologi informasi itu dalam proses pembelajaran dalam lokal. Coba ibu rasakan, pasti itu ibu temukan nanti. Karena ini belum menguasai, sulit bagaimana langkah pelaksanaannya. Nanti akan kita berikan pelatihan, di mana nggak tahu sampaikan kepada saya, boleh juga kepada guru yang sudah paham betul tentang teknologi informasi itu. Berarti melalui pendekatan Bapak sampaikan lah gitu Pak ya, berapa pentingnya pemanfaatan teknologi ini Pak ya. Itu sendiri yang pertama untuk siswa kan? Ya, betul Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak apakah pelatihan-pelatihan baik itu tentang model pembelajaran, tentang teknologi informatika ini apakah semua guru sudah merata? Selama ini saya amati, belum semua guru belum merasakan bahwa atau mampu menguasai teknologi informasi dan model-model pembelajaran. Seperti saya katakan pada awal, masih sebagian guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, belum menuju kepada proses pembelajaran yang bersifat modern dengan menerapkan model-model pembelajaran inquiry dan discovery PBL dan project based learning-nya, ya kan? Itu masih sebagian guru sudah kuasai, tapi ada sebagian guru masih perlu pembinaan khusus. Berarti melalui pelatihan ini Pak ya. Kemudian Pak, ini mengenai literasi Pak ya, literasi siswa. Kalau menurut Bapak, selama Bapak bertugas di sini di SMA kita, bagaimana minat literasi anak itu Pak, siswa itu bagaimana Pak? Seharusnya literasi tumbuhnya minat literasi pada siswa itu ada pada guru, ada pada metode guru, ada pada ajaran guru semua. Ada pada teknik itu ada kepada guru. Apa guru memberikan tugas? Apakah dia banyak literasi itu ada beberapa macam. Banyak langkah-langkah literasi, bukan hanya membaca, menonton video juga bisa, menonton acara-acara ini itu juga literasi. Juga itu berhubungan dengan bagaimana dia mendapatkan informasi dengan membaca atau menonton TV atau membaca slide pada layar, ya kan? Nah, dia akan mengkaji itu juga literasi. Membaca atau kunjungan ke pustaka. Setiap guru itu, setiap tugas itu bikinlah tugas yang anak itu menemukan informasinya lewat membaca. Tanpa membaca dia nggak bisa. Tentu ini jangan tugas tanpa membaca dia bisa menemukan. Pasti lewat membaca dia temukan tugas itu. Itu salah satunya. Apakah pustaka nanti dia cari informasi, guru menyuruh dia ke pustaka, besok ada buku ini, halaman ini kita cari di halaman ini. Dan makanya sekarang selarang jangan berikan ikannya, tapi pancingnya kita berikan kepada siswa. Sudah ada pancing dia cari sendiri, dia masih dapat ikan. Iya, betul sekali Pak. Ya. Kemudian Pak, di dalam proses pembelajaran Pak ya, ini mungkin juga sebagai ini kami juga Pak ya, sebagai refleksi kami Pak ya, bagaimana kami ini selalu guru bisa meningkatkan minat literasi siswa ini Pak. Kadang-kadang kita berikan tugas, saya pelajaran kimia Pak ya, pelajaran kimia.
karena sumber informasi itu tidak hanya dari buku Pak ya, tapi juga bisa melalui internet ya, bisa diakses dengan HP. Tapi kadang-kadang siswa ini lebih milih game daripada untuk membaca Pak, membaca apalagi baca materi itu Pak. Itu gimana kiatnya biar agar kami ini bisa efektif meningkatkan minat literasi siswa ya? Memang sesuatu hal dimulai pada awal memang sulit, tapi itu perlu kesabaran, langkah-langkah, ya kan? Karena guru siswa tidak terbiasa seperti itu selama ini, jadi untuk merubah mindset siswa, mindset guru itu sedikit, nggak mungkin bin salabin langsung dia bisa berubah yang sebenarnya kita inginkan. Penting langkah pertama dia mau dia membaca hari ini apa yang dibaca. Mau kita berikan tugas dalam bentuk tulisan dari sumber buku mana dia tulis, atau menyetor pada guru saya membaca buku kimia kemarin tentang apa kesimpulannya. Setelah dari itu kita berikan sehingga dia mampu membaca. Itu setiap guru harus ada 1 buah buku ekonomi atau kimia ibu kimia itu ada nggak siswa itu meminjam buku kimia di pustaka. Kalau dia udah meminjam buku berarti setidaknya dia sudah muncul di sana literasi sedikit-sedikit walaupun buku tidak semua dibaca. Karena langkah awal, jika perlu langkah awal itu berikan hadiah dia. Siapa yang paling banyak dia membaca buku judul yang dibaca, kesimpulan yang dibaca di situ, setor kepada saya. Siapa paling banyak kunjung ke pustaka itu berikan sedikit hadiah kepada siswa. Seberapa setidaknya bonbon aja boleh, hanya sebagai motivasi aja kan, bukan dalam bentuk yang mahal. Atau jempol juga boleh, yang semua murahnya. Reward kepada siswa adalah jempol. Kamu mantap sekali anak ibu, kamu memang rajin. Ayolah sama-sama ajak kawan-kawan lain kunjungi di perpustakaan. Pustaka itu adalah gudang ilmu. Pustaka itu adalah jendela dunia. Kan banyak kita sampaikan, apapun kita mau ada di pustaka. Berarti memang kalau kita memberikan reward itu siswa akan termotivasi gitu Pak ya. Sesuatu pada awal. Nanti kalau dia sudah mendalami, sudah berdarah daging, itu nggak payah kita suruh, dia cari sendiri pustaka. Dia minta lagi buku apa yang harus saya baca, pegangan ibu dia dilihat buku ibu gurunya buku kimia karangan ini, dia akan mencari itu sendiri. Itu ya kalau udah ketagihan. Iya Pak, betul sekali itu Pak. Kemudian Pak, selama Pak jadi pengawas sekolah SMA ini Pak, upaya-upaya apa yang ada dilakukan di sekolah untuk meningkatkan minat literasi ini? Di sekolah ya. Di sekolah banyak hal yang sudah dilakukan. Yang pertama di sekolah sudah diadakan pojok baca. Salah satu itu upaya sekolah. Setiap kelas itu harus membuat pojok baca. Setiap pojok baca itu harus dibaca dan membuat tempat duduk yang menyenangkan siswa. Dan setiap guru wali kelas dia harus memantau kira-kira buku apa di sana yang bermanfaat. Tidak hanya buku mata pelajaran fiksi dan non fiksi juga ada di sana, membaca cerita juga, ya kan? Nah itu untuk memancing anak-anak membaca, ya kan? Atau TV kalau boleh juga itu bagian juga literasi. Ada juga berita tertentu itu kan boleh juga, kan? Tapi itu nggak mungkin karena nggak mendukung Pak kalau fasilitas itu ya. Ya kan mahal kan, setidaknya sudut baca aja ada buku berapa biji yang penting dibaca, yang fiksi dan non fiksinya ada terpajang di sana, dan kita pantau juga siapa ada baca sudut baca hari ini, yang kunjung sudut baca enggak? Kalau masalah sudut baca itu semua kelas, semua itu salah satu bentuk itu sudah ada semua, sudah ada semua kan. Cuman ini caranya supaya pojok baca ini jadi inspirasi untuk siswa atau peserta didik gitu Pak ya, supaya mereka lebih meningkatkan lagi penggunaan pojok baca itu. Apakah dia membuat mading itu Pak ya, tentang informasi pelajaran gitu Pak ya. Memang kami sebagai guru dan kemudian saya sebagai wali kelas juga ada harus lebih ini lagi kepada siswa Pak agar pojok bacanya itu ini ada manfaatnya gitu Pak ya. Itu berarti kami harus bisa mencari cara untuk memotivasi siswa itu dalam minat literasinya ini biar lebih tinggi lagi Pak ya. Jangan terpajang sudut baca tanpa kita dorong siswa, tanpa kita sampaikan kepada siapa ada kunjung sudut baca hari ini, ada absennya tentang apa. Kita perlu bikin di sudut baca yang kunjung sudut baca membaca apa, ini apa, itu berikan nilai plus kepada siswa sendiri, berarti dia sudah mempunyai nilai literasi pada dia sendiri, sudah tertanam sedikit ya. Kemudian Pak, harapan Bapak kepada kami gitu Pak ya, ini apa Pak untuk supaya
pendidikan kita ini agar bisa lebih baik, baik itu dalam proses pembelajaran itu apa? Yang pertama, seorang guru adalah peka terhadap perubahan. Itu harus, setiap perubahan itu harus kita ikuti. Lebih-lebih sekarang ini kita sudah sekolah penggerak, ya kan? Banyak perubahan-perubahan yang disampaikan oleh Mas Menteri kita yang berkenaan dengan kurikulum penggerak. Ya, makanya setiap guru itu jangan bosan-bosan untuk membaca, terus menggali informasi, melakukan elaborasi di mana-mana, ya kan? Melakukan eksplorasi di mana-mana. Kalau orang Padang bahwa buku itu tidak sekedar buku itu sebagai sumber informasi, tapi apa istilahnya dunia alam yang lebar ini adalah sumber informasi. Berarti kami alam terus belajar, belajar. Ya, karena untuk perbaikan memang kita harus belajar, Pak, ya. Lebih baik. Karena bagus ya, jangan itu perubahan, jangan dia bosan melihat guru, namanya guru peka terhadap perubahan yang ada, langsung digali apa ini perubahan ini apa, bagaimana cara, gali terus. Oke, Pak. Kemudian Pak, yang terakhir lah ya, ini mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman Bapak selama ini, karena Bapak kan memang saya guru juga, Pak, kan. Mungkin Bapak banyak sekali pengalaman Bapak yang sangat berharga mengenai proses pembelajaran itu, Pak. Mungkin bisa Bapak kasih tahu gitu. Ya, yang pertama pengalaman saya sudah pernah mendapat beberapa ngajar dulu, ada kelas inti. Dilaksanakan di kabupaten kelas inti dipilih anak-anak siswa. Alhamdulillah pada saat itu saya 2 kali diadakan kelas itu, saya terpilih guru yang dipopularikan oleh si anak. Dipopularikan 2 kali. Apa metode saya? Yang pertama, sebelum masuk saya harus menguasai kemampuan dasar anak. Tidak mengajar melambung ke atas, kita harus menguasai anak dulu. Cuma anak itu ilmu yang sudah ada di kepala itu dulu yang pertama. Sikit-sikit baru saya bawa kemana yang saya inginkan. Saya ingin kemari, itulah lewat ilmu dasarnya. Jadi kalau kita langsung kemari, ilmu dasar nggak ada tempat dia berpijak, nggak mungkin dia ingin membosankan anak-anak. Ya kan, dengan metode-metode yang menyenangkan, memberikan tugas, berkomunikasi dengan anak-anak dengan menyenangkan. Insya Allah anak-anak akan senang menerimanya, dan ilmu yang kita sampaikan pertama sekali sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh dia. Baru saya bawa dia ke arah kemana yang saya inginkan, ke indikator yang dituntut oleh kurikulum. Berangkat dengan indikator yang mudah, sedang, dan indikator yang diinginkan. Gitu, Pak. Berarti Bapak selama ini ada pernah menjadi guru favorit lah, Pak, ya? Bukan pernah dipilih oleh siswa 2 tahun. Cuman kemudian 2 kali. Satu saat itu kita ada di Labuh Haji dulu, sisatan dulu 2 tahun itu diadakan. Alhamdulillah setiap 2 tahun pemilihannya panitia menyampaikan pemilihan guru favorit. Berarti Bapak selama dulu bertugas pertama sekali di mana, Pak? Di SMA kita di sini. Saya guru di sini, pernah wakil kepala sekolah di sini, kepala sekolah di sini, pengawas juga sini, pensiun terakhirnya juga di sini. Berarti dari tahun berapa Pak jadi guru? Dari tahun 95 di sini. Tahun 95. Berarti jadi pengawas ini dari tahun berapa, Pak? Lebih kurang sudah hampir 10 tahun. 10 tahun nama, Pak, ya. Berarti panjang prosesnya, Pak. Panjang prosesnya, ceritanya panjang. Karena dari guru jadi kepala, Pak, ya, dan kemudian dari pengawas, ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali, Pak, ya, atas waktu Bapak hari ini. Ini alhamdulillah saya sudah dapat informasi-informasi yang sangat berharga sekali, Pak, ya. Ini demi jadikan pembelajaran untuk saya gitu, Pak, ya. Semoga kebaikan ke depan. Ini merupakan sumber informasi juga, Pak, untuk kami nanti presentasi ke dosen gitu, Pak, ya. Karena Bapak sudah bersedia atas waktunya ke sini. Ini betul-betul nih, Pak. Ini sekali, Pak. Makasih sekali. Ya, Pak, dan lebih kurang kalau ada salah saya, Pak, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.